Tapi aku mau bahas pacaran dulu nih. Berapa kali Farun putus? 2 kali. Lu berapa kali putus? Jujur Nggak lu. mau sebut on Yang cam. nggak diakui dan Jujur yang lu. diakui. Berapa kali? Banyak. Banyak. Oke. Aku cuma sekali. Nabila berapa kali putus? Kira-kira aja. Ustadz lupa. Lupa 3 ya? atau 4 ya. Oh, 3 atau 4 kali putus. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ustadz Felix Xiao membahas tentang fenomena pacaran dari sudut pandang agama Islam dan pengalaman pribadinya. Video yang diunggah di platform YouTube Shorts itu menarik perhatian banyak netizen dengan berbagai komentar yang muncul. Ustadz Felix Xiao, yang dikenal sebagai seorang pendakwah yang vokal dalam membahas isu-isu seputar Islam dan gaya hidup Islami, kali ini mengungkapkan kisah pribadinya terkait pacaran. Dalam video tersebut, ia tampak berbicara tentang bagaimana dirinya pernah mengalami masa pacaran sebelum akhirnya memahami konsep hubungan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Ungkapannya yang singkat, namun penuh makna, berarti ada menjadi sorotan utama dalam video tersebut dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Tapi aku mau bahas pacaran dulu nih. Berapa kali Farun putus? 2 kali. Lu berapa kali putus? Jujur lu. Nggak mau sebut on Yang cam. nggak diakui dan Jujur yang lu. diakui. Berapa kali? Banyak. Banyak. Oke. Aku cuma sekali. Nabila berapa kali putus? Kira-kira aja. Ustadz lupa. Lupa 3 ya? atau 4 ya. Oh, 3 atau 4 kali putus. Berarti ada sesuatu yang uncommon di sini. Ternyata datanya adalah kebanyakan orang pacaran itu tidak menikah dengan orang yang dipacarinya. Itu yang pertama tuh. Oh, kena apa? Banyak orang-orang yang pacaran, dia belum tentu nikah dengan orang yang dipacarinya. Iya, itu benar. Sepakat Selama ya? apapun itu ya. Selama apapun itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu sederhana. Aktivitas lu ngapain pas pacaran? Baca buku. Bohong banget. Main game. Ngapain pas pacaran? Kenapa lu ketawa kayak gitu? Aktivitas lu ngapain? Oke. Ke gereja. Ini Masya Allah banget sih, ke gereja banget gitu ya ceritanya. Kok Masya Allah. Aku cerita aku aja ya. Di zamanku aku nggak tahu pacaran itu apa. Yang aku tahu adalah laki-laki yang nggak pacaran itu nggak keren. Maka aku mulailah untuk cari pacar pada saat itu. Dan memang betul di resminya di gereja. Kita bawa pacar kita ke gereja, lalu kemudian seolah-olah kita udah jadian, yang lain nggak boleh ganggu lagi ya, karena itu jadi punya aku, kira-kira gitu. Kita pergi nonton, kita pergi apa dan segala macam. Di satu titik itu aku benar-benar nggak ngerti kenapa aku pacaran. Tapi cowok cepat belajar. Ketika cowok cepat belajar, cowok itu punya nafsu. Dan itu normal. Maka aku jadi ngerti bahwa ketika sudah pacaran, aku menginginkan lebih daripada sekedar cuma pegangan tangan. Paham sampai di sini? Pada waktu itu aku sangat-sangat polos sekali. Zaman dulu Nabila kalau percaya nggak percaya, lu percaya nggak percaya. Zaman dulu aku nggak tahu kenapa orang bisa punya anak. Oh ya? Karena pada saat itu aku nonton sinetron atau nonton film, itu ketika mereka mau ciuman deket-deket skip langsung hitam. Setelah itu hamil. Bener kebanyakan orang Setelah itu hamil. kayak gitu. Pikirku apa? Oh, ciuman tuh yang bikin hamil. Aku pertama kali bilang sama pacarku, pokoknya kita boleh ngapain aja asal jangan ciuman. Karena aku nggak mau kamu hamil. Karena polos banget kan ya. Bahkan aku nggak ngerti hubungan antar laki-laki perempuan, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi karena cowok cepat belajar, aku jadi ngerti bahwa aku capable banyak hal. Nah artinya kalau pacaran, kalau misalnya contoh pacaran kalau udah bertahun-tahun, aku yakin pacarannya pasti bukan cuma pegangan tangan doang. Pertanyaan itu sederhana. Kalau kejadian sesuatu yang rugi siapa? Cowok atau cewek? Cewek. Maka disitulah titik itu pacaran tuh menjadi sangat-sangat tidak reliable untuk cari pasangan. Karena pacaran tidak didesain untuk cari pasangan. Bagi Felix Xiao, pacaran bukanlah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam karena berpotensi menjerumuskan ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ia menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sebaiknya diarahkan langsung ke jenjang pernikahan melalui proses yang sesuai dengan ajaran agama, seperti hitbah atau ta'aruf. Setelah video tersebut beredar, berbagai komentar pun muncul dari warganet yang membagikan pengalaman mereka tentang pacaran dan pernikahan. Salah satu komentar yang menarik perhatian adalah dari seorang pengguna bernama Atin Sumaryani 7577. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah berpacaran dan langsung bertemu dengan suaminya melalui proses hitbah. Komentar ini mendapat banyak respons dari netizen yang memiliki pandangan serupa, menganggap bahwa pacaran bukanlah jalan yang harus ditempuh untuk menemukan pasangan hidup. Di sisi lain, seorang pengguna dengan nama akun @taigoblog memberikan perspektif berbeda. Ia menyatakan bahwa bagi seorang gentleman, pacaran adalah ajang untuk menunjukkan keterampilan dalam mendekati pasangan. Ia bahkan menganggap pacaran sebagai sebuah skill yang perlu dimiliki. Namun, di akhir komentarnya, ia tetap menyampaikan harapan agar bisa menemukan jodoh dan menjalani kehidupan yang lebih normal. Topik ini semakin menarik dengan munculnya pertanyaan tentang pengalaman pacaran. Nabila dan Veron, sejumlah warganet, mulai mendiskusikan berapa kali keduanya pernah menjalin hubungan asmara sebelum akhirnya menemukan pasangan yang sesuai. Meskipun tidak ada informasi yang pasti mengenai hal ini,
Perdebatan di antara para penonton video tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang tentang pacaran. Baik yang mendukung hubungan sebelum menikah, maupun yang lebih memilih pendekatan langsung ke jenjang pernikahan. Bagi sebagian orang, pacaran dianggap sebagai cara untuk mengenal pasangan lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Namun, bagi mereka yang lebih condong pada ajaran Islam yang ketat, pacaran dianggap tidak perlu dan bahkan bisa membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dalam berbagai ceramahnya, Ustadz Felix Xiao sering menekankan bahwa Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, pacaran dalam konsep modern seringkali lebih banyak mengandung unsur maksiat dibandingkan manfaat. Oleh karena itu, ia menyarankan umat Islam untuk menghindari pacaran dan lebih memilih pendekatan yang lebih Islami dalam mencari pasangan hidup. Dalam Islam, konsep khitbah dan ta'aruf lebih dianjurkan sebagai cara mengenal calon pasangan sebelum menikah. Proses ini melibatkan keluarga dan pihak-pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berlangsung dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat Islam. Ustadz Felix sendiri adalah salah satu pendakwah yang sering mengajak umat untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Video dan komentar yang beredar ini pun menjadi bahan perbincangan yang menarik, menunjukkan bahwa topik seputar pacaran dan pernikahan masih menjadi hal yang relevan di kalangan masyarakat. Ada yang setuju dengan pandangan Ustadz Felix Xiao bahwa pacaran sebaiknya dihindari, sementara yang lain masih menganggapnya sebagai bagian dari proses mencari pasangan hidup. Namun, yang jelas, diskusi ini mencerminkan bahwa nilai-nilai budaya dan agama masih memiliki pengaruh besar dalam cara seseorang memandang hubungan romantis. Terlepas dari perbedaan pandangan, setiap individu memiliki hak untuk memilih jalan yang dianggap paling sesuai dengan keyakinan dan prinsip hidupnya. Video yang diunggah di platform YouTube Shorts itu menarik perhatian banyak netizen dengan berbagai komentar yang muncul. Ustadz Felix Xiao, yang dikenal sebagai seorang pendakwah yang vokal dalam membahas isu-isu seputar Islam dan gaya hidup Islami, kali ini mengungkapkan kisah pribadinya terkait pacaran. Dalam video tersebut, ia tampak berbicara tentang bagaimana dirinya pernah mengalami masa pacaran sebelum akhirnya memahami konsep hubungan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Ungkapannya yang singkat, namun penuh makna, berarti ada menjadi sorotan utama dalam video tersebut dan menuai beragam tanggapan dari warganet. Bagi Felix Xiao, pacaran bukanlah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, karena berpotensi menjerumuskan ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ia menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sebaiknya diarahkan langsung ke jenjang pernikahan melalui proses yang sesuai dengan ajaran agama, seperti khitbah atau ta'aruf. Setelah video tersebut beredar, berbagai komentar pun muncul dari warganet yang membagikan pengalaman mereka tentang pacaran dan pernikahan. Salah satu komentar yang menarik perhatian adalah dari seorang pengguna bernama Atin Sumaryani 7577. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah berpacaran dan langsung bertemu dengan suaminya melalui proses khitbah. Komentar ini mendapat banyak respons dari netizen yang memiliki pandangan serupa, menganggap bahwa pacaran bukanlah jalan yang harus ditempuh untuk menemukan pasangan hidup. Di sisi lain, seorang pengguna dengan nama akun @goblok memberikan perspektif berbeda. Ia menyatakan bahwa bagi seorang gentleman, pacaran adalah ajang untuk menunjukkan keterampilan dalam mendekati pasangan. Ia bahkan menganggap pacaran sebagai sebuah skill yang perlu dimiliki. Namun, di akhir komentarnya, ia tetap menyampaikan harapan agar bisa menemukan jodoh dan menjalani kehidupan yang lebih normal. Topik ini semakin menarik dengan munculnya pertanyaan tentang pengalaman pacaran. Nabila dan Veron, sejumlah warganet, mulai mendiskusikan berapa kali keduanya pernah menjalin hubungan asmara sebelum akhirnya menemukan pasangan yang sesuai. Meskipun tidak ada informasi yang pasti mengenai hal ini, perdebatan di antara para penonton video tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang tentang pacaran. Baik yang mendukung hubungan sebelum menikah, maupun yang lebih memilih pendekatan langsung ke jenjang pernikahan. Bagi sebagian orang, pacaran dianggap sebagai cara untuk mengenal pasangan lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Namun, bagi mereka yang lebih condong pada ajaran Islam yang ketat, pacaran dianggap tidak perlu dan bahkan bisa membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat.